Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dan rekan saya, Vina Marianto, kami perwakilan dari kelompok 6 izin mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Studi Kasus Anak PAUD, TK, dan SD. Langsung saja ke materinya. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang perkembangan anak PAUD. Perkembangan anak PAUD itu berada di dalam rentang usia 0 hingga 6 tahun yang merupakan periode penting dalam perkembangan fisik, kognitif, dan sosial mereka. Menurut teori attachment yang dikembangkan oleh John Bowlby, anak-anak pada usia ini sangat bergantung pada figur pengasuh utama mereka untuk merasa aman dan nyaman. Perpisahan pertama kali dengan orang tua seperti ketika masuk PAUD seringkali dapat menimbulkan perasaan cemas yang intens. Kecemasan ini bisa mempengaruhi perilaku anak yang mungkin menolak untuk berpisah dengan orang tua atau mengalami gangguan tidur. Lalu penerapan konseling pada anak PAUD, yaitu mempengaruhi kesemasan perpisahan ini. Konseling di PAUD biasanya menggunakan pendekatan berbasis permainan atau play terapi. Terapi bermain memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan perasaan mereka melalui media yang lebih mudah dipahami, seperti mainan atau menggambar. Lalu ada perkembangan anak TK, yaitu anak di usia TK ini 5-6 tahun berada dalam tahap praoperasional. Menurut teori perkembangan Piaget, mereka mulai berpikir secara simbolik namun belum mampu berpikir secara logis dan sistematis. Pada usia ini nih anak umur 5-6 tahun mulai mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan dunianya sekitar. Lalu ada penerapannya bagi anak TK. Penerapannya yaitu teknik yang sering digunakan adalah storytelling atau bercerita yang dapat membantu anak-anak mengenali perasaan mereka sendiri dan mengajarkan cara-cara untuk merespon perasaan tersebut dengan cara yang lebih positif. Melalui cerita, anak-anak dapat belajar untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi yang lebih konstruktif dalam menghadapi masalah mereka. Selain itu, teknik role playing yang lebih konstruktif dalam menghadapi masalah mereka. Selain itu, memahami anak-anak, berbagi empati, dan menyelesaikan konflik secara damai. Lalu, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya sendiri. Terima kasih moderator. Baik, saya akan menyampaikan tentang perkembangan anak SD, yaitu anak-anak usia SD 7-12 tahun berada dalam tahap operasional kontrak. Menurut teori Piaget, mereka mulai dapat berpikir lebih logis dan sistematis, tetapi mereka masih kesulitan untuk berpikir secara abstrak. Pada usia ini juga, anak-anak menghadapi tantangan baru dalam hal hubungan sosial, tuntutan akademik, dan peran dalam kelompok sebaya. Dan ada penerapan konseling pada anak SD juga, seperti pendekatan lebih terfokus pada pengelolaan kecemasan akademik, pengembangan keterampilan sosial, dan peningkatan rasa percaya diri. Dan salah satu yang lebih efektif teknik pada usia ini adalah kognitif behavioral, yang membantu anak-anak mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang negatif atau tidak realistis tentang kemampuan mereka. Selanjutnya, materi pengaruh lingkungan sosial dalam perkembangan anak. Lingkungan sosial anak itu baik untuk keluarga, teman sebaya, maupun sekolah sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Anak-anak itu juga belajar banyak dari interaksi sosial yang mereka lakukan dalam pengalaman sosial yang positif. Selanjutnya, materi tentang peran orang tua, pendidik, dan konselor dalam perkembangan anak. Orang tua atau pendidik dan konselor mereka memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan anak-anak. Orang tua juga adalah figur utama dalam kehidupan anak-anak pada tahap PAUD, TK, dan SD. Dan mereka juga harus memberikan rasa aman dan dukungan yang dibutuhkan anak-anak untuk mengatasi masalah emosional mereka. Mungkin itu saja, saya kembalikan moderator. Terima kasih pemateri. Yang ingin bertanya atau
yang tadi kami sampaikan kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.